Baik, sebelum melanjutkan ke materi selanjutnya, sini Ibu mau minta kepada adik-adik, salah satu dari adik-adik untuk memimpin kita dalam doa. Ibu dan Tuhan adalah kesehatan dari berdoa. Dalam nama Bapa yang baik dan Roh Kudus. Baik, terima kasih untuk adik-adik yang telah membawa kita berdoa. Sebelum melanjutkan ke materi, di sini Ibu akan absen ya. Amelia, ada Ibu. Yankis, ada Ibu. Johanna Galan, ada Ibu. Rizka, ada Ibu. Skolastika, ada Ibu. Lydia Jelaus, ada Ibu. Veronica, ada Ibu. Ignacia, ada Ibu. Baik. Sebelum Ibu menjelaskan ke topik layanan yang diberikan, baik, di sini materi pelayanan yang Ibu berikan itu adalah penyusunan kuliah setelah bersisma. Jadi di sini Ibu akan bertanya kepada adik-adik, apa yang kalian ketahui tentang pilihan jurusan kuliah terkait topik yang Ibu berikan? Mungkin di antara kalian ada yang tahu tentang pilihan jurusan itu apa? Saya Ibu. Ya, Baik, kepada Lydia, baik, bisa ketahui tentang pilihan jurusan kuliah itu merupakan suatu kegiatan di mana saya memilih atau mengidentifikasi kira-kira dari sekian banyak jurusan itu kira-kira jurusan apa yang ingin saya pilih di jenjang perkuliahan. Menurut saya ini. baik, benar sekali yang dijawab oleh Lydia. Mungkin Kak bisa? Menurut saya pilihan jurusan kuliah itu merupakan bagaimana kita memilih jurusan atau bidang-bidang di dunia perkuliahan. Baik, kita beri aplaus. Jadi, pilihan jurusan kuliah itu adalah proses penentuan bidang studi yang ingin adik-adik temui di perguruan tinggi. Ini melibatkan banyak sekali faktor seperti minat, bakat, potensi diri, dan juga ada tujuan karir. Jadi setelah kita mempelajari, setelah kalian sudah tahu tentang pengertian pilihan jurusan, di sini juga ada tujuan dari pilihan jurusan kuliah. Di mana di sini tujuan pilihan jurusan kuliah setelah lulus SMA itu ada 4. Yang pertama itu menentukan passion dan bakat, di mana ketika adik-adik setelah lulus SMA dan memilih jurusan kuliah, itu adik-adik harus mengetahui minat, bakat, serta potensi diri yang ada pada adik-adik itu seperti apa, sehingga pada saat adik-adik memilih jurusan kuliah itu sesuai dengan passion bakat yang ada pada diri adik-adik. Yang kedua itu membangun fondasi karir, di mana jurusan yang adik pilih setelah lulus SMA itu adalah penentu di pilihan karir di masa depan adik-adik. Contohnya seperti adik-adik memilih jurusan apa? Jurusan BK ketika setelah lulus kuliah, adik-adik itu mungkin bisa bekerja di SMP, SMA, atau di SLB gitu. Dan di sini yang ketiga, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, di mana kuliah
memilih jurusan kuliah itu sesuai dengan bakat, minat, dan kompetensi yang akan diberikan. Yang pertama itu meningkatkan peluang karir. Jadi meningkatkan peluang karir itu adik-adik itu harus memilih jurusan itu sesuai dengan kompetensi adik-adik, peluang pekerjaan yang nanti adik-adik minati atau bekerja di pekerjaan tersebut. Dan di sini ada membangun jaringan dan koneksi, di mana apabila adik-adik setelah lulus SMA dan mulai berkuliah itu banyak sekali banyak sekali teman-teman atau dari teman-teman tersebut adik-adik dapat menemukan informasi yang sangat penting. Jadi itu akan membangun jaringan koneksi di masa depan dan tujuan karir adik-adik. Setelah itu yang ketiga itu meningkatkan rasa percaya diri, di mana apabila adik-adik sudah mengetahui jurusan adik-adik, minat, bakat, potensi diri adik-adik itu adik-adik dapat merasa percaya diri karena adik-adik itu telah mengetahui bakat yang ada pada diri adik-adik. Dan di sini yang keempat itu membuka pintu untuk peluang belajar, di mana setelah adik-adik sudah lulus kuliah, adik-adik mau melanjutkan ke perguruan tinggi atau perguruan tinggi seperti S1, S2, S3 atau mau mengikuti tes-tes seperti tes CPNS atau tes profesi begitu aja. Dan setelah kita mengetahui manfaat dari pilihan jurusan kuliah setelah lulus SMA itu sangat penting ya adik-adik. Jadi di sini juga ibu ada mengambil langkah-langkah pilihan jurusan kuliah setelah lulus SMA. Jadi sebelum adik-adik mengambil jurusan kuliah, adik-adik harus mengetahui langkah-langkah yang perlu untuk menentukan jurusan kuliah. Jadi yang pertama itu kenali diri sendiri. Yang dari tadi ibu sudah jelaskan dari awal itu. Jadi adik-adik itu harus mengetahui potensi diri adik-adik, mengetahui potensi diri adik-adik itu sampai di mana. Kenali diri sendiri itu seperti bakat, adik-adik mengenal bakat, minat, kemampuan kita, sehingga pada saat memilih jurusan itu adik-adik tidak salah dalam memilih jurusan. Yang kedua itu lakukan riset. Jadi lakukan riset itu pelajari jurusan yang tersedia, termasuk materi-materi mata kuliah, peluang karir, dan juga prospek kerja. Yang ketiga itu berkonsultasi dengan orang yang berpengalaman. Di mana berkonsultasi dengan orang berpengalaman itu seperti orang tua, guru BK, dan juga alumni yang adik-adik bisa mencari pengalaman serta masukan-masukan untuk bisa mengarahkan adik-adik ke langkah-langkah dalam memilih jurusan. Jadi berkonsultasi dengan orang yang berpengalaman itu sangat penting karena apalagi dari orang-orang yang telah berpengalaman dalam hal-hal tentang jurusan, seperti apabila adik-adik tidak mengetahui bakat minat dari adik itu, adik-adik bisa berkonsultasi dengan mereka untuk meminta tes minat dan bakat adik-adik. Dan situ adik-adik bisa mengetahui bakat minat dan adik-adik itu di bidang mana. Dan di sini ada langkah keempat, pertimbangan faktor lain. Jadi pertimbangan faktor lain itu banyak sekali faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pilihan jurusan kuliah. Seperti yang pertama itu faktor tentang minat dan bakat. Yang kedua itu tentang biaya. Yang ketiga lokasi dan juga akreditasi. Jadi tadi ini sangat penting dalam memilih jurusan. Yang terakhir itu seperti yang terakhir itu yang dikatakan akreditas suatu universitas atau prodi atau jurusan. Jadi ketika adik-adik memilih jurusan kuliah atau suatu universitas, adik-adik harus mengetahui suatu universitas itu akreditas apa. Jadi sehingga pada saat adik-adik mulai bekerja atau mau bekerja, akreditas itu sangat penting dalam menemukan lowongan kerja. Dan juga yang keempat itu tetapkan prioritas. Di mana tetapkan prioritas itu adik-adik harus buat daftar jurusan sebelum adik-adik lulus kuliah, setelah lulus SMA itu ketika adik-adik memilih jurusan kuliah, adik-adik harus membuat jurusan seperti jurusan yang adik ingin pilih setelah lulus kuliah nanti, dan juga yang adik-adik pilih di daftar itu
sesuai dengan minat dan kompetensi diri dari adik-adik. Jadi, dan juga adik-adik juga harus memilih 2 jurusan serta 2 universitas. Sehingga apabila saat adik-adik tes nanti salah satu dari jurusan tersebut tidak lolos, adik-adik bisa bisa memilih jurusan yang adik-adik buat yang sesuai itu. Baik, di sini dari langkah-langkah ini juga mungkin ada tantangan dan tantangan dari sini juga akan menjelaskan lebih dahulu itu tantangan, di mana di sini ada dari tantangan dari kuliah bagaimana keluarga itu banyak sekali merekomendasikan jurusan terkait pilihan jurusan setelah lulus. Dan juga itu yang kedua itu kami di mana ketika adik-adik lulus SMA banyak sekali adik-adik yang malas dalam mencari informasi terkait jurusan yang ada ini. Dan yang ketiga itu ketidakpastian masa depan. Jadi ketidakpastian masa depan itu mungkin merasa khawatir tentang masa depan yang adik-adik nanti lalui. Dan juga di sini juga ada ketakutan akan gagal, di mana mungkin takut membuat kesalahan dalam memilih jurusan seperti ketika adik-adik lulus SMA, adik-adik memilih jurusan di IPK, tapi adik-adik itu merasa khawatir tentang bagaimana ya ketika saya memilih jurusan ini bisa tidak saya bisa mempelajari materi-materi tersebut dan juga bisa mengikuti kuliah seperti teman-teman yang lain atau sesuai dengan passion dan minat dan bakat kita. Dan di sini baik-baik setelah ada tantangan, mungkin juga ada hambatan dari pemilihan jurusan kuliah, di mana di sini ada hambatan pemilihan jurusan kuliah setelah lulus SMA. Dan di sini yang pertama itu kurangnya motivasi. Jadi mungkin adik-adik itu merasa malas atau tidak bersemangat dalam mencari informasi yang membuat adik-adik itu terbata-bata dalam mengambil keputusan. Dan yang kedua itu ketidakmampuan dalam menentukan prioritas. Jadi adik-adik mungkin kesulitan dalam menentukan jurusan yang mana yang paling sesuai dengan minat, bakat, dan kompetensi pribadi adik-adik. Dan di sini juga ada terlalu banyak pilihan. Jadi terlalu banyak pilihan itu mana apabila adik-adik setelah lulus kuliah, adik-adik terlalu banyak memikirkan tentang jurusan yang adik-adik ingin pilih. Itu adalah salah satu tantangan atau hambatan. Jadi terlalu banyak pilihan itu membuat adik-adik terbatas dalam mengambil keputusan jurusan tersebut. Jadi dari hambatan dan solusi, dari hambatan dari hambatan dan tantangan di sini itu ada namanya solusi. Solusi ini adalah salah satu solusi untuk bisa mengatasi permasalahan atau tantangan yang adik-adik hadapi. Di sini seperti komunikasi yang kuat dan yang tadi dijelaskan kepada kita, banyak sekali orang tua yang merekomendasikan pilihan jurusan itu yang tidak sesuai dengan minat dan bakat kita. Jadi adik-adik itu harus memberi pemahaman tentang minat dan bakat yang penting sekali untuk memiliki minat dan bakat, karena pilihan jurusan itu semua itu kita yang lalui, kita yang berproses dalam perkuliahan dan juga itu manfaat sumber informasi. Jadi adik-adik untuk adik-adik yang masih dalam bangku SMA, adik-adik sudah lulus, adik-adik itu harus mencari banyak sekali informasi tentang jurusan, aktivitas, dan juga peluang pekerjaan setelah adik-adik lulus kuliah nanti. Yang ketiga itu bergabung dengan komunitas yang membahas tentang pendidikan dan karir. Jadi mungkin setelah adik-adik lulus SMA, adik bisa bergabung di grup-grup mungkin grup WA, grup yang bisa membahas tentang pendidikan dan karir. Itu akan membuat adik-adik termotivasi terhadap pilihan-pilihan dan bisa mendukung adik-adik dan juga bisa menambah wawasan adik-adik. Di sini juga untuk privilege, jadi
mendengarkan kontribusi dari ibu. Dan setelah memberikan kontribusi, adik-adik harus mengikuti ya gerakan yang diberikan. Bagi dari sini mungkin ibu meminta kepada kakak Lydia ke depan untuk bisa memberikan sedikit kepada kita. Jadi kakak Lydia tidak apa kakak Lydia di depan saja. Nanti kakak Lydia akan mengarahkan kepada teman-teman untuk apa ya? Tepuk semangat. Jadi tepuk semangat itu adik-adik itu harus memberikan gerakan begitu supaya adik-adik bisa semangat. Jadi kakak Lydia itu tugasnya itu hanya memberikan instruksi tepuk semangat. Jadi ibu contohkan ya tadi. Jadi aku belajar tepuk semangat. Semangat. Iya. Semangat. Dan di sini adik-adik terkait materi layanan yang ibu sudah sampaikan, di sini ibu ingin meminta kepada adik-adik untuk memberikan masukan untuk pengalaman adik-adik terkait materi seluruh materi yang ibu jelaskan di sini. Mungkin ada pertanyaan terkait materi yang diberikan tentang pilihan jurusan. Kan banyak sekali yang bisa dijelaskan terkait faktor, hambatan, tantangan, solusi, dan juga langkah-langkah. Jadi mungkin adik-adik bisa memberikan atau menceritakan pengalaman adik-adik berhubung dengan pemilihan jurusan atau rekomendasi dari orang tua adik-adik melanjutkan ke perguruan tinggi karena di mana ibu juga apa ya? Ya berpengalaman seperti bukan berpengalaman ya, tapi pernah mengalami situasi di mana ketika ibu di waktu SMA kelas 3 itu banyak sekali pertanyaan yang dilontarkan kepada ibu terkait dengan pemilihan jurusan. Di situ ibu merasa bukan tertekan ya, selalu memikir membayangkan jurusan apa yang nanti ibu pilih setelah itu. Mungkin ada sedikit cerita pengalaman dari adik-adik. Ibu saya Bu, saya mungkin terima kasih atas teman-teman. Mungkin sampai sekarang kepada adik-adik untuk melontarkan pertanyaan. Dan ibu yang sebesar kesempatan itu bisa bertanya ibu. Jadi kan kita termasuk di SMA di kuliah juga itu banyak siswa dan mahasiswa itu yang salah masuk jurusan ini. Kira-kira ibu bagaimana tanggapan dari ibu terkait dengan kasus ini? Jadi ya terima kasih atas pertanyaan yang digunakan. Dari sini ibu langsung menjawab ya kan terkait dengan pilihan jurusan yang tidak sesuai dengan Salah masuk salah jurusan. Jadi yang terlebih dahulu ibu dari pertama itu ibu adik-adik itu harus mengenali apa nilai adik-adik. Apabila adik-adik belum tahu itu adik-adik baru bisa menentukan jurusan adik-adik. Makanya itu akan mempengaruhi ketika adik-adik ketika SMA itu menunjukkan asal-asal atau tebak-tebakan dalam mengambil keputusan. Jadi saran ini ya adik-adik harus menemui BPK atau kawan-kawan alumni yang mengalami seperti yang sudah dijelaskan. Dan di situ adik-adik mungkin akan mendapatkan banyak sekali informasi terkait pengalaman mereka saat memilih jurusan seperti yang tadi. Dan juga adik-adik itu harus mencari informasi-informasi terkait dengan jurusan adik-adik, bakat dari adik-adik sehingga pada saat memilih jurusan adik itu tidak salah masuk jurusan seperti yang adik-adik katakan itu. Dan juga kebaiknya juga adik-adik itu harus tes minat dan bakat. Mungkin sekolah
yang memiliki guru BK yang profesinya itu bisa apa? Iya, dalam konteks atau yang bisa menjadi lain. Mungkin ada juga bisa memilih kesehatan, kedokteran, guru fisika, kimia. Jadi, tapi dari terkait dalam rekomendasi ini, itu kembali kepada diri tadi, bagaimana ada yang melihat sejauh mana minat bakat itu dari kali itu seperti apa. Dan juga ada juga dari pemilihan jurusan itu adik-adik harus mengetahui bagaimana adik-adik dapat mencari informasi-informasi yang terkait dengan jurusan lain dan juga harus sesuaikan dengan biaya. Jadi itu saja yang bisa mendapat rekomendasi daripada ini. Terima kasih Bu. Jadi kepada adik kita silakan. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya ingin meminta saran dan juga rekomendasi dari Ibu berkaitan dengan pilihan jurusan saya ini, dengan pilihan universitas. Jadi saya sangat menyukai hal-hal yang berkaitan dengan mesin dan juga kelistrikan Ibu atau elektro. Menurut Ibu, atas saran dari Ibu, apakah saya harus masuk universitas atau politeknik? Jadi mungkin saran dari Ibu, adik bisa coba masuk ke daftar di kampus politeknik, karena di mana politeknik itu menyediakan berbagai institusi terkait dengan jurusan yang adik minati seperti ini. Adik suka di bagian elektro, juga televisi. Itu saja saran dari Ibu, tapi semua ini kembali pada diri adik-adik, di mana sejauh mana adik-adik memenuhi tanggung jawab adik, bakat, minat, dan kompetensi adik-adik. Itu saja masuk ke dalam saran dari Ibu. Terima kasih Bu. Oke, baik, terima kasih. Dan di sini sebelum mengakhiri tersebut, Ibu ada satu tes yang kita mungkin ada yang bisa bangun. Baik Bu, baik Ibu. Mungkin di sini Ibu meminta kesediaan dari adik-adik untuk memimpin kita atas itu. Baik, kita goyang saja ya. Iya. Baik, adik-adik, sebelum kita melakukan aspek di sini, kita melakukan peregangan dulu karena dari pengiriman adik-adik itu terlalu capek gitu. Paling nanti dan kiri. Oke, Bu. Hanya melakukan peregangan saja. Dari sini. Langsung masuk Ibu. Agak saja. Jadi selalu pada adik-adik. Bagi teman-teman tahu yang di sini. Tahu. Kita goyang sedikit. 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sekolah senang, di rumah senang, di mana-mana hatiku senang. Tangan dilomba-lomba, pinggul digoyang-goyang, kaki disuntak-suntak, putar badan memakan. Dilomba-lomba, pinggul digoyang-goyang, kaki disuntak-suntak, putar badan. Baik, terima kasih untuk adik-adik dan teman-teman kita dan teman-teman yang sudah itu dalam kasih pikir. Jadi di sini dari penjelasan materi layanan yang sudah disampaikan, di sini memilih jurusan kuliah itu adalah keputusan penting yang mempengaruhi masa depan. Dengan memahami definisi, tujuan, dan langkah-langkah yang tepat itu, Anda dapat membuat keputusan yang bijak dan sesuai dengan minat, bakat, dan tujuan tadi. Jadi jangan takut untuk menghadapi tantangan dan hambatan yang mungkin dihadapi. Jadi memanfaatkan berbagai banyak solusi yang tersedia untuk membantu Anda dalam membuat pilihan yang tepat. Jadi mungkin
Itu saja materi layanan yang Ibu dapat sampaikan. Sebelum itu, dari ini sudah materi yang layanan yang sudah disampaikan. Jadi sekarang kita akhiri materi layanan hari ini dengan berdoa. Mungkin salah satu dari adik-adik untuk memberikan doa. Saya tidak bisa. Baik, dari doa silakan. Ibu dan teman-teman semuanya, marilah kita siapkan diri untuk berdoa mulai. Terima kasih adik doa yang telah membawa kita dalam doa. Assalamualaikum. Mungkin sekian materi yang Ibu sampaikan, semoga bermanfaat untuk adik-adik, apalagi adik-adik ingin melanjutkan kuliah dan belajar. Terima kasih.